Mari berimajinasi. Suatu hari kamu pergi ke ATM untuk mengambil uang. Sayangnya, ATM rusak tidak bisa digunakan. Saat ke kasir hendak membayar dengan layanan digital, kasir menolak karena komputer rusak. Lalu kamu pulang, berpikir untuk kembali nanti sore. Tapi sore itu tidak lagi sama. Peristiwa pagi tadi adalah rangkaian hancurnya negaramu. Bagaimana bisa? Video ini akan menjelaskan bagaimana ekonomi dunia bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan sebuah negara. Semuanya dimulai dari krisis keuangan global. Dalam semalam, nilai tukar jatuh. Bank sentral mencoba mempertahankan nilai mata uang dengan mencetak uang tanpa kendali. Inflasi melambung. Bank-bank swasta mulai kolaps. Pemerintah mencoba menenangkan publik, tapi tidak berhasil. Orang-orang antri panjang di ATM, uang tunai menghilang, transaksi digital dibekukan, dan dalam beberapa hari, semua bank resmi ditutup. Rakyat panik, pasar gelap muncul. Kepercayaan pada sistem finansial hilang total. Dengan runtuhnya sistem perbankan, distribusi logistik berhenti. Truk-truk pengangkut pangan tak bisa jalan, karena harga bahan bakar melonjak dan sistem pembayaran digital tidak berfungsi. Kota-kota besar kehabisan stok pangan dalam 3 hari. Rak-rak supermarket kosong. Toko kelontong diserbu. Toko roti dibakar. Di pedesaan, kelompok bersenjata mulai menjarah hasil panen. Pemerintah mencoba menyalurkan bantuan, tapi semuanya terlambat. Rakyat mulai lapar, dan rasa lapar adalah pemicu kehancuran peradaban paling purba. Ketika demonstrasi berubah jadi kerusuhan, pemerintah memerintahkan militer dan polisi untuk turun tangan. Tapi yang datang hanya sebagian kecil, sebagian besar memilih diam. "Kami bukan pelayan para elit politik," kata salah satu jenderal dalam video bocoran yang viral. Polisi kehilangan gaji karena sistem bank kolaps. Militer tidak lagi mendapat suplai logistik. Banyak aparat memilih pulang ke keluarga masing-masing. Sebagian lainnya malah berbalik arah, menjual senjata, menyewakan jasa perlindungan, atau membentuk faksi sendiri. Pemerintah tidak lagi punya alat untuk memaksa ketaatan. Di gedung-gedung kementerian, arsip ditinggalkan, komputer menyala tanpa pengguna, kursi-kursi kosong dibiarkan berdebu. Tidak ada sidang kabinet. Tidak ada instruksi. Tidak ada siapapun yang bisa menjalankan roda negara. Birokrasi yang dulunya lambat, tapi setia kini benar-benar mati. Ketika pusat tidak lagi bisa mengontrol, daerah-daerah mulai bergerak sendiri. Gubernur-gubernur membentuk pemerintahan darurat lokal. Kelompok etnis dan agama mulai memperkuat batas-batasnya. Narasi perpecahan merebak. Kami berbeda dari mereka. Kami tidak perlu tunduk pada pusat. Mereka telah gagal melindungi kita. Lambang negara dibakar, lagu kebangsaan tidak lagi dinyanyikan. Bendera-bendera baru bermunculan, membawa simbol-simbol perlawanan dan klaim identitas baru. Dalam kekosongan kekuasaan, milisi-milisi terbentuk, beberapa bertindak atas nama etnis, yang lain karena ideologi, sisanya hanya ingin bertahan hidup. Pemerintah pusat tinggal nama, ibu kota diserang dari berbagai arah, kota demi kota jatuh ke tangan kelompok bersenjata. Konflik tidak lagi punya garis depan, tetangga melawan tetangga. Kota-kota besar menjadi ladang perang urban, sekolah jadi markas, rumah ibadah jadi benteng. Negara, dalam pengertian formal, telah tiada, yang tersisa hanya puing-puing dan nama dalam peta sejarah.
Akhir dari cerita ini adalah kita akan melihat pemandangan normal anak-anak lahir di pengungsian, di bawah tenda, di antara reruntuhan. Mereka tidak mengenal konstitusi, tidak tahu makna kemerdekaan, mereka hanya tahu bertahan. Dan ketika suatu hari nanti seseorang bertanya, apa yang menyebabkan kehancuran negeri ini? Jawabannya bukan satu hal, tapi rentetan pilihan, ketakutan, kelalaian, dan keputusasaan. Apakah ancaman kehancuran sebuah negara itu nyata adanya? Sebaiknya mari kita belajar dari Irak, Libya, Mesir dan negara-negara yang pernah porak-poranda karena mengalami hal tersebut. Sekarang pilihannya ada di tangan kita, membiarkannya menjadi ancaman dalam kisah fiksi atau menunggu ancaman-ancaman itu berubah menjadi nyata dan menimpa kita.